salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Mahfud, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Semarang tahun 2002. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Muhammad Prayito MPD. Yang saya hormati Bapak Nur Rahmat SPD selaku Guru Pamong, serta Bapak Ibu Guru peserta PPG dalam jabatan kategori 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pakar pendidikan di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Saya sudah bersama dengan Bapak Al-Maskur SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih kepada Pak Al-Maskur atas waktu yang diberikan kepada saya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan wawancara. Jadi nanti kurang lebih 30 menit nih Bapak. Saya minta waktunya untuk menyampaikan beberapa masalah yang saya temui di sekolah saya Bapak. Jadi nanti monggo Bapak berikan pendapatnya terkait masalah tersebut, serta Bapak mengeksplor kira-kira itu penyebab-penyebabnya itu apa saja gitu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk masalah yang pertama, yaitu rendahnya kemampuan literasi membaca siswa, sehingga masih terdapat siswa di kelas tinggi yang belum lancar membaca. Itu menurut Bapak itu selaku pakar pendidikan, kira-kira penyebabnya itu apa saja? Bahwa usia sekolah merupakan usia yang memang harus dipacu ya, dari segi literasi, baik itu literasi numerasi atau mungkin dalam hal ini literasi membacanya ya. Jadi apalagi untuk kelas-kelas sekolah dasar, jadi harus dipacu untuk memperbanyak literasi membaca. Namun kadang-kadang di sekolah ini masih ada kendala ya, faktor-faktor yang menyebabkan kemudian mengapa literasi ini cenderung ini rendah ya, apalagi dibanding dengan negara-negara lain. Ini literasi numerasi atau literasi bacaan ya, membaca ini untuk Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, memang ini harus segera kita lakukan perubahan-perubahan. Memang ada faktor-faktor yang menyebabkan itu ya. Memang di sekolah walaupun ada perpustakaan ya, ada buku-bukunya, tetapi memang banyak ya di sekolahan ini ada perpustakaannya, tetapi pertama tenaganya tidak ada, atau ada tenaganya tetapi buku-bukunya masih menggunakan buku-buku yang lama, jadi tidak terupdate ya. Sehingga pemerintah juga ini menjadi salah satu hal yang punya tanggung jawab untuk setidaknya mensuplai buku-buku yang update ya. Itu pertama ya, sehingga adanya perpustakaan itu tidak kemudian itu literasi ini menjadi baik, tapi banyak kendala yang kemudian menghadangnya. Kemudian yang kedua, memang guru-guru cenderung ini tidak memberikan kebiasaan membaca ya. Padahal di Dinas Kabupaten Cilacap ini dulu, mungkin juga sampai sekarang ada kebiasaan ya, kebiasaan literasi membaca, yaitu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Membaca dulu itu kalau Pak Kepala Dinas itu satu hari itu satu judul bacaan ya, bukan satu buku. Kalau ini diteruskan ini, maka kemampuan membaca anak ini semakin baik. Maka ya ini menjadi permasalahan memang ya. Jadi guru ini kurang, apalagi gurunya sendiri juga literasi membacanya kurang ya. Jadi gurunya literasi membacanya kurang,
siswanya karena gurunya tidak terbiasa, ya gurunya tidak memberikan bagaimana guru membaca literasinya menjadi semakin baik. Maka solusinya adalah bagaimana kemudian guru-guru ini menjadi motivator siswa untuk bagaimana kemudian memberikan solusi membaca. Jadi intinya adalah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu dilakukan di sekolah, ya, insya Allah literasi kemudian akan menjadi baik lah. Berarti memang perlu adanya pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ya. Terus kaitannya ini dengan peran orang tua, Bapak. Ya. Kira-kira itu juga merupakan penyebab terjadinya masalah tersebut apa tidak, Bapak? Ya, untuk literasi. Oke. Ya, orang tua juga salah satu faktor ya. Salah satu faktor kan faktornya kan banyak ya. Karena tidak terbiasa sehingga motivasinya kurang. Gurunya juga tidak terbiasa sehingga tidak memberikan motivasi ke anak. Apalagi di sini orang tua juga salah satu hal yang kemudian memicu terjadinya rendahnya tingkat literasi. Ya. Maka ya misalnya di rumah tidak disediakan buku-buku bacaan, ya, kemudian ya karena juga buku-buku baca sebenarnya literasi tidak hanya literasi dalam hal membaca buku ya, tapi literasi teknologi ya, internet juga harus dibiasakan. Cuma memang ini harus ada yang mengawasi ya, misalnya mengeksplor tentang negara lain, ya, kebiasaan negara lain, atau mungkin sumber-sumber daya negara lain, itu kan bisa dieksplorasi. Cuma memang ini harus diawasi. Sementara orang tua kan kemampuan mengawasinya kurang, ya. Kemudian guru juga mungkin pengawasan terhadap ini, apalagi di sekolah mungkin ya, walaupun ada internet dan sebagainya, mereka juga kurang bisa mengeksplor ya tentang ini, sehingga banyak kendala lah ya, menjadi faktor pemicu terjadinya lemahnya literasi di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Sekarang akses internet Akses itu begitu mudah mudah. sekali, Iya. tapi memang kalau tidak diawasi itu anak cenderung malah melakukan hal yang lain, Hal yang tidak yang kurang baik lah ya. contohnya bermain game sampai Nah, berlarut-larut itu memang Kadang-kadang game ini lebih menarik daripada lainnya. Terima kasih atas jawabannya kaitannya dengan masalah rendahnya literasi membaca siswa. Kita langsung masuk masalah yang kedua, yaitu terdapat siswa yang lambat ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa siswa yang memang itu perlu dijelaskan mengenai suatu materi itu lebih dari satu kali. Biasanya 2, 3 atau bahkan 4 kali mungkin siswa tersebut baru paham. Sedangkan siswa yang lain mungkin satu kali sudah. Nah, itu kan akan mengganggu konsentrasi guru. Kaitannya dengan pencapaian materi. Kira-kira itu apakah anak tersebut akan ditinggal atau guru memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi terkait materi tersebut kepada siswa. Jadi sampai siswanya itu paham baru dilanjut materi itu. Kira-kira penyebabnya kalau menurut Bapak itu apa yang menyebabkan siswa kurang cepat dalam memahami materi? Ya, jadi memang yang namanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, memang guru ini harus tahu ya karakter masing-masing siswa. Maka di sini ada di dalam kurikulum kan ada metode diferensiasi ya, sehingga guru dipastikan harus mengetahui karakter masing-masing siswa. Karena mungkin usianya ada selisih ya, beda. Kemudian latar belakang orang tua sudah mempengaruhi kecepatan dia dalam merespon materi. Kemudian kematangan berpikir ya. Maka disinilah guru betul-betul harus
memahami. Jadi yang disalahkan bukan siswanya, tetapi gurunya harus mampu memahami karakter masing-masing. Ya. Jadi ingat bahwa materi itu bukan salah satu faktor yang harus ditekankan bagaimana siswa ini bisa tahu, tetapi esensi dari materi itu. Ya. Ketika guru ini lebih fokus kepada materi yang harus diajarkan sekian, maka nanti akan jadi kurang tepat, ya. Jadi kurang tepat. Maka disinilah guru harus memahami karakter siswa. Ya. Lambat dan cepatnya itu bukan pada materinya, ya, tetapi kemampuan guru dalam mengelola kelas. Jadi misalnya materi tentang hitungan dasar, ya, ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi bukan berarti yang lambat kemudian tidak naik kelas, itu tidak begitu. Kalau sekarang itu di kurikulum baru tidak ada anak yang tinggal kelas, semuanya harus naik kelas. Nah, bagaimana kalau yang tidak naik, masih ada kekurangan dalam hal materinya? Ya, guru harus memberikan materi secara individu. Ya. Jadi semacam bimbingan gitu. Iya, ada bimbingan, harus begitu. Ya, memang kadang guru harus kreatif, ya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi kemudian selesai, ya. Padahal ada anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam pemahaman. Ya. Jadi guru harus betul-betul paham. Ya. Makanya ada metode diferensiasi. Jadi jenis metodenya berbeda-beda. Jadi tidak hanya buku silahkan membaca halaman sekian atau ceramah kalau itu tidak begitu. Jadi ada variasi. Mungkin sinapsi A mungkin senangnya seperti ini, si B senangnya seperti ini. Guru harus paham. Ya. Dan kebutuhan siswa juga harus dipenuhi. Berarti kuncinya pada guru. Pada guru, ya, bukan pada siswa. Bagaimana siswa mau diajak atau diarahkan kemana itu tergantung gurunya. Siswa itu ibaratnya seperti kain putih, ya. Mau dilukis seperti apa itu tergantung gurunya. Jadi guru benar-benar harus memahami karakteristik peserta didiknya, ya Bapak. Makanya guru ini harus memiliki ilmu tentang psikologi anak. Ya, makanya literasi membaca guru ini harus juga ditingkatkan. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, materinya masih kurang sekian, harus dikebut dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Berarti memang setiap masalah itu saling keterkaitan, ya Pak. Terkaitan. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang untuk permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu hubungan guru dengan orang tua itu masih terbatas. Guru jarang berkomunikasi dengan orang tua kaitannya dengan perkembangan siswa di kelas, dan orang tua juga jarang aktif ketika guru memberikan informasi ataupun tugas di grup WA. Jadi yang membalas hanya beberapa saja dan hanya itu saja, Bapak. Nah, menurut pendapat Bapak itu penyebabnya apa sih kurangnya regulasi ini? Jadi memang yang namanya pendidikan itu harus banyak dukungan dari sekolah, ya, dukungan dari siswa, dari komite, ya, kemudian dari pemerintah, dari orang tua siswa. Ini dukungan harus betul-betul tidak setengah-setengah, karena membangun perkembangan pendidikan anak itu harus betul-betul banyak dukungannya, ya. Nah, memang tentang rendahnya dukungan wali murid, ya, terhadap anak ini memang sesuatu yang sangat memprihatinkan, ya. Ketika guru sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan materi, terkait dengan akhlak, terkait apa, tapi ketika di rumah ini dukungan orang tua ini kurang, maka nanti akan kembali ke nol lagi. Maka di sini perlu ada komunikasi, ya, komunikasi yang intens. Komunikasi tidak hanya melalui WA saja, ya.
Jadi ada semacam kegiatan yang diprogram secara rutin, pertemuan rutin dengan wali. Ada yang disebut dengan parenting. Parenting itu adalah mengkomunikasikan antara sekolah dengan anak, sekolah dengan orang tua. Nah, ketika kegiatan parenting, maka di situ disampaikan, ini loh program sekolah seperti ini, kemudian bagaimana tanggapan orang tua, kemudian setiap sekian waktu juga guru menyampaikan perkembangan siswa, ya, perkembangan siswa seperti ini, misalnya perkembangan siswa seperti ini, kekurangan seperti ini, ya. Sehingga kalau tidak seperti itu, ya maka orang tua cenderung ya acuh tak acuh, ya. Seperti itu saja kadang-kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri, apalagi tidak diprogram. Intinya adalah bagaimana kemudian membuat program yang rutin untuk mengkomunikasikan antara sekolah dengan orang tua. Memang selama ini di sekolah memang program parenting itu belum berjalan lancar. Ya. Paling itu ketika pembagian rapor saja itu, berarti sangat memprihatinkan sekali. Bahwasanya hubungan orang tua dengan guru itu memang sangat penting, terkait dukungan kepada siswanya. Soalnya ketika guru sudah membagikan tugas, sering sekali itu anak lupa ya. Di rumah pulang langsung main. Sedangkan orang tua tidak ngecek, ya, tidak mengindahkan lah ya. Betul. Jadi itu menjadi maka itu tadi sekolah perlu memprogram kegiatan yang ya semacam parenting lah ya, untuk mengkomunikasikan tentang program-program sekolah. Oke, cukup menjawab pertanyaan yang ketiga, kaitannya hubungan orang tua dengan guru. Kemudian permasalahan yang keempat, Bapak, yaitu penerapan model-model pembelajaran yang inovatif masih jarang diterapkan di kelas. Jadi guru itu lebih nyaman dengan metode ceramah tanpa mengkolaborasikan dengan model-model pembelajaran inovatif. Padahal di sekolah itu sarananya sudah lengkap, komputer sudah ada, LCD proyektor juga ada 4, kemudian WiFi juga sudah ada, tapi gurunya masih jarang sekali menggunakan model-model pembelajaran inovatif, Bapak. Nah, sebenarnya pembelajaran inovatif memang banyak ragamnya ya. Jadi salah satu ragamnya yang menggunakan teknologi misalnya LCD, kemudian laptop, itu salah satu pembelajaran inovatif. Tetapi sebenarnya pembelajaran inovatif itu banyak ragamnya ya. Misalnya tentang penggunaan lingkungan. Lingkungan sekolah ini atau lingkungan anak, lingkungan sekolah, lingkungan yang di masyarakat ini sebagai bagian dari media pembelajaran yang mungkin kadang-kadang malah lebih mengena ya, karena anak langsung secara kontekstual ya, kontekstual berada di lingkungan. Ini adalah pembelajaran inovatif. Dan memang kalau pembelajaran yang sifatnya teknologi itu biasanya pembelajaran yang mungkin kurang terjangkau anak. Misalnya tentang informasi dunia luar, biasanya itu harus melalui teknologi. Tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana guru-guru ini menggunakan media lingkungan sebagai bagian dari model pembelajaran. Justru lebih mengena. Tetapi memang yang namanya model pembelajaran inovatif ini tidak gampang. Guru harus kreatif ya, harus memiliki inovasi ya. Beda dengan nyaman ceramah itu siapa saja kan bisa membuka buku ceramah ngomong ini. Tetapi anak tidak berkesan ketika pembelajaran yang sifatnya inovatif. Contoh misalnya ya, ini kelas 5 misalnya terkait dengan materi tentang jenis-jenis atau macam-macam
bunga ya, bunga dan susunannya. Nah, coba bayangkan kalau guru hanya anak-anak ini misalnya bunga ini yang namanya putih begini, yang namanya tangkai begini hanya diteruskan begitu, ya anak tidak berkesan. Tapi ketika anak langsung turun di lapangan, anak-anak silahkan ke kebun untuk mencari bunga, nanti bunganya dibawa ke sini, itu kan lebih berkesan. Inilah yang disebut dengan inovatif. Itu seperti itu. Memang ini perlu pemahaman yang lebih ya Pak, Iya. dan kemauan. Iya. Soalnya ada anggapan kalau guru itu sudah tua itu sudah Kurang inovatif. kurang inovatif karena lah bentar lagi mau Pensiun. pensiun. Untuk apa sih lalu neko-neko Ya. atau juga nanti digaji Ya. gitu. Padahal siapa saja bisa berinovasi. Ya. Saya kira itu juga merupakan penyebab apa tidak Bapak? Yang kaitannya dengan guru itu kurang termotivasi itu. Nah itu tadi ya, makanya di sini memang guru. Jadi kalau di luar negeri ya namanya ya, di luar negeri itu standar seorang itu dia dilihat dari berapa banyak mengikuti seminar pelatihan. Coba ketika mengikuti seminar pelatihan juga sebagainya, dia kan pasti motivasinya tinggi. Tapi kalau tidak pernah ya membaca apalagi seminar pelatihan dan sebagainya, kira-kira motivasinya besar apa enggak? Ya kecil ya, apalagi cuma hanya sekedar yang penting mengajar selesai pulang terus besok mengajar lagi. Nah ini jadi memang guru harus diberi motivasi bahwa tanggung jawab seorang guru ini tidaklah ringan ya, tidaklah gampang ya, karena membangun mendidik anak ini memang butuh proses yang panjang ya. Tidak hanya sekedar formalitas selesai materi kemudian pulang. Kalau seperti ini terus ya nanti Indonesia akan selalu di bawah terus ya. Karena yang inovasi dan inovasi ini tidak hanya satu dua, tapi berbagai jenis ya. Dan yang lebih mengena adalah lingkungan, ya, lingkungan anak. Terima kasih. Jadi memang itu guru perlu mengupdate juga pengetahuannya gitu Pak, Ya, terkait model-model pembelajaran inovatif. Guru harus kreatif agar siswanya itu tidak jenuh Ya, pembelajaran di kelas. Jadi kita juga perlu menggunakan lingkungan sekolah itu sebagai bagian dari model pembelajaran untuk pembelajaran. Oke, itu yang kaitannya dengan penerapan model-model pembelajaran inovatif. Selanjutnya masalah yang kelima Bapak, Ya. yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap soal HOTS. Banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan Ya. ketika menjumpai soal-soal HOTS, sehingga hasil belajarnya itu turun Ya. menjadi momok gitu Bapak. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Nah, ya lagi-lagi memang kebiasaan ya. Jadi saya amati itu soal-soal yang biasa ya diberikan anak itu, soalnya itu kebanyakan itu mayoritas itu baru sebatas pengetahuan ya. Jadi tingkatnya itu masih rendah, belum sampai kepada aplikasi atau deskripsi ya ini. Maka memang ya lagi-lagi ke guru ya, guru harus kreatif ya. Jadi bagaimana agar anak ini diberikan materi-materi yang tidak hanya pengetahuan, tapi harus lebih tinggi dari itu. Ya. Yang namanya pengetahuan, soal hot itu bukan soal yang susah ya, tetapi bagaimana anak ini menerapkan tahapan-tahapan, mulai dari pengetahuan, kemudian diterapkan naik lagi dan sebagainya. Jadi bukan soal yang sulit, tapi beberapa langkah ya, ketika menyelesaikan masalah itu ada langkah-langkah, tidak hanya satu langkah. Sehingga ini lagi-lagi adalah kebiasaan ya. Kalau anak dibiasakan literasi numerasinya bagus, literasi membacanya bagus, insya Allah kalau ada soal-soal yang hot seperti itu ya gampang. Anak itu tidak pernah numerasinya juga rendah, membacanya rendah. Ketika ada soal hot ya jadi kesulitan ya, lagi-lagi soal kebiasaan.
memang kaitannya dengan host itu membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, Pemikiran, ya. ya. Jadi bertingkat ya Bapak. Iya, tidak hanya satu tingkat. Soalnya kebiasaan guru di kelas itu hanya melatih siswa untuk menghafal. Iya. Bapak. Contoh misalnya ini soal-soal ini ya, soal-soal tes misalnya. Iya. Ini kan soalnya kebanyakan disebutkan ini, kemudian apakah, ya, sebutkan apakah, itu adalah soal-soal yang sebenarnya perlu dinaikkan levelnya. Terus biasanya itu ada itu juga permasalahan itu gurunya sebetulnya juga ingin menerapkan soal HOTS kepada Ya, anak-anak, tetapi mungkin itu guru juga belum memahami gitu Pak. Belum paham soal sendiri ya. Itu menurut pendapat Bapak bagaimana itu Bapak kaitannya Ya, guru? kalau begitu berarti ya guru harus belajar, ya, Belajar. harus sering membaca bagaimana cara membuat. Nah, sekarang yang namanya sumber-sumber informasi tentang itu kan banyak sekali ya. Kalau guru tidak mengeksplor atau mencari pengetahuan tentang bagaimana cara membuat soal hot itu seperti apa, contoh hotnya seperti apa, ya tidak mungkin akan bisa, ya. Jadi memang perlu pembiasaan ya. Lagi guru juga dituntut harus mengeksplor, jangan hanya monoton saja. Oke, itu kaitannya dengan masalah yang kelima, yaitu soal HOTS. Kemudian yang permasalahan yang terakhir, yaitu keterbatasan guru dalam penggunaan media berbasis IT untuk menunjang pembelajaran di sekolah, Pak. Jadi masih banyak guru yang hanya mengajar, kasih tugas, terus selesai. Mengajar juga hanya menggunakan buku saja, itu tanpa menggunakan media-media yang menarik, kaitannya apalagi kaitannya dengan IT. Itu menurut pendapat Bapak penyebabnya itu apa? Sebenarnya kan sekarang ya yang namanya, terutama ini kan sekarang sebenarnya guru-gurunya guru-guru muda ya, guru muda yang sebenarnya sudah terbiasa lah ya dengan teknologi, ya namanya HP kan juga teknologi ya. Kemudian laptop, kemudian internet itu sudah ada di setiap sekolah ya. Laptop sudah tersedia, jaringan internet sudah ada. Tapi mengapa masih rendah ya? Ya lagi-lagi ini tergantung gurunya ya. Gurunya memang kita harus untuk kreativitas ya. Kreativitas, inovasi dalam pembelajaran ya. Jadi ketika ada materi yang seperti ini ya, kita bagaimana korelasikan dengan pembelajaran yang sifatnya IT ya. Jadi yang namanya IT memang tidak hanya penggunaan LCD ya, tapi misalnya HP kan juga bisa. Ya, anak dibiasakan misalnya kalau membawa HP mungkin agak ribet ya. Tapi ya sekali-kali ya, sekali-kali boleh ya, sekali-kali boleh untuk mengeksplor materi-materi ya, materi-materi tidak hanya di buku kan, tapi juga di misalnya di sumber-sumber lain di internet ya. Memang sekali lagi ini butuh kreativitas guru. Kalau gurunya kreatif, semangatnya tinggi, motivasinya bagus, insya Allah guru ini sering mengikuti pelatihan bagaimana penggunaan model ini, insya Allah kalau guru seperti ini, insya Allah ya ketika ada materi seperti ini pasti dia akan nyambung, oh ini pasnya ini seperti ini. Tapi kadang guru-guru itu enggak repot Bapak. Nah itu tadi Memang kadang kan kalau yang kaitannya dengan LCD proyektor itu kan memang bagi guru yang sepuh mungkin ya Pak itu ribet, membutuhkan bantuan guru lain. Kemudian dengan alasan juga sudah tua juga, itu selalu menjadi alasan utama Bapak. Itu apakah mempengaruhi juga Bapak kaitannya dengan itu penggunaan alasan umur, kaitannya dengan usia itu.
kalau menurut Bapak? Ya, umur itu ya salah satu yang apa namanya, yang menjadikan penggunaan teknologi dalam belajar itu berkurang. Ya, ya dimaklumi lah ya, karena usia-usia yang di atas 50 tahun mungkin kan penggunaan itu sudah terlalu rumit bagi beliau-beliau itu. Ya mungkin dimaklumi. Tetapi yang penting adalah guru-guru yang sekarang. Kalau ada guru-guru muda, guru-guru yang usianya masih sangat produktif, tapi ketika memberikan pembelajaran itu pembelajarannya hanya biasa-biasa saja, ini yang dipertanyakan. Ya, motivasinya, kemudian semangatnya. Jadi tidak melulu tentang media yang berbasis IT itu dikaitkan dengan LCD ya Bapak. Tidak. Bisa juga dengan handphone. Ya. Contohnya siswa itu diajak mengerjakan soal menggunakan aplikasi kuis gitu, Bapak. Ya, Itu juga satunya. bisa. Ya. Tetapi guru juga belum menerapkan itu. Jadi memang perlu diperhatikan kembali ketika kita sudah menjadi guru, memang kita harus dituntut kreatif ya, dengan adanya perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita Apalagi sekarang kan di kurikulum Merdeka itu kan pemerintah sudah menyiapkan perangkat yang begitu lengkap ya terkait dengan IT ya. Platform Merdeka Mengajar itu kalau digunakan untuk pembelajaran ini sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi sampai sekarang penggunaan PMR kan masih rendah, apalagi Gandrung mau kan masih di bawah 50 ya penggunaan platform Merdeka Mengajar. Nah ini menjadi kendala. Yang sudah disiapkan saja perangkatnya ini masih belum maksimal, apalagi kalau mencari. Ya, maka di sini diperlukan motivasi yang tinggi. Nah, di Bapak Ibu yang masih muda-muda khususnya ya, mari kita sering-sering buka platform Merdeka Mengajar karena di situ banyak sekali materi-materi yang terupdate pastinya dan banyak sekali pengetahuan yang belum Bapak Ibu pahami. Mungkin di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja nih Bapak. Jawabannya sungguh luar biasa sekali ini. Banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil, khususnya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini. Itu akan menjadi acuan bagi saya ke depannya. Semoga saya juga bisa menjadi seperti beliau ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Al-Maskur atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmu ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Semoga kegiatan wawancara ini bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.